Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Lewis Hamilton tertarik untuk membeli Manchester United yang dijual oleh keluarga Glazer. Sementara Sandy Walsh mencetak gol kemenangan bagi Kevin McClellan dan berhasil membawa timnya lolos ke semifinal Piala Belgia. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan babak perempat final Carabao Cup di mana Southampton tampil mengejutkan dengan mampu mengalahkan Manchester City 2-0. Kita lanjut ke hasil pertandingan Piala Super Spanyol guys. Ada Real Madrid yang nyaris saja gugur setelah menang adu penalti atas Valencia. Manchester City secara mengejutkan harus takluk kalah bertandang ke markas Southampton di laga perempat final Carabao Cup. Di laga itu skuad The Saints berhasil menang dengan skor 2-0. Gol pertama Southampton dicetak lewat Sekou Mara pada menit ke-23. Selanjutnya Moussa Djenepo berhasil menggandakan keunggulan melalui gol cantiknya di menit ke-28. Hingga peluit panjang dibunyikan gak ada tambahan gol yang tercipta. Dengan hasil ini skuad asuhan Nathan Jones akan melaju ke babak selanjutnya. Real Madrid menjalani babak semifinal Piala Super Spanyol melawan Valencia. Skuad asuhan Carlo Ancelotti itu berhasil menang melalui babak penalti dengan skor 4-3. Real sempat unggul terlebih dahulu melalui penalti Karim Benzema di menit ke-39. Berikutnya Valencia berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Samuelino di menit ke-46. Berjalan imbang hingga babak injury time, laga dilanjutkan ke babak adu penalti. Dengan kemenangan ini Real Madrid akan melaju ke babak final Piala Super Spanyol. Paris Saint-Germain melanjutkan hasil positif mereka di pekan ke-18 Ligue 1 Prancis. Dalam laga itu, skuad Les Parisiens menekuk Angels dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. PSG menutup babak pertama lewat gol tunggal Hugo Ekitike saat laga baru berjalan 5 menit. Memasuki babak kedua, Lionel Messi sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Hasil ini pun membuat PSG kian kokoh di puncak klasemen sementara dengan torehan 47 poin. Unggul 6 poin atas Lens yang membuntuti di peringkat kedua. Kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang laga Chelsea versus Fulham. Ada Graham Potter yang diklaim bakal menurunkan Pierre-Emerick Aubameyang. Kita lanjut ke sesi konferensi pers menjelang laga Piala Super Spanyol. Ada Xavi Hernandez yang memuji Real Betis karena dianggapnya tim yang kuat. Chelsea akan menjalani laga tunda pekan ke-7 Premier League menghadapi Fulham. Dalam laga derby London itu, Graham Potter mengkonfirmasi bakal memainkan Pierre-Emerick Aubameyang. Sebelumnya mantan pemain Barcelona itu memang jarang tampil reguler sejak kedatangan Potter. Dia juga berbicara terkait cederanya Raheem Sterling dan Christian Pulisic. Menurut pelatih Inggris itu, kedua pemain tersebut masih absen dalam beberapa laga. Bahkan menurut kabar Pulisic akan absen selama 2 bulan ke depan. Xavi Hernandez memberikan pujian setinggi langit menjelang laga menghadapi Real Betis. Profesor sepak bola asal Spanyol itu bilang kalau skuad Beticos merupakan salah satu tim kuat. Dia juga sang arsitek Manuel Pellegrini yang dianggapnya merupakan pelatih yang cerdas. Apalagi selama menukangi Real Betis, pelatih Italia itu kerap memainkan permainan menyerang. Di samping itu juga Xavi berhasrat bisa memenangkan pertandingan di laga ini. Ex-pelatih Al Sadd itu ingin memenangkan gelar pertamanya di Barcelona. Kita masuk ke rumor transfer nih, ada Pierre-Emerick Aubameyang yang tertarik untuk kembali ke Barcelona. Bicara soal Blaugrana, salah satu pemain mereka yakni Ferran Torres diskors 2 pertandingan karena insidennya dengan Steven Xavi. Barcelona berencana untuk memulangkan Pierre-Emerick Aubameyang ke Barcelona. Demi memuluskan transfer itu, skuad Blaugrana akan melepas Memphis Depay dan Franck Kessie. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban gaji yang ada di skuad asuhan Xavi Hernandez tersebut. Pemain asal Gabon ini belum menemukan performa terbaiknya seperti yang ditujukannya di Spanyol. Dari 16 laga bersama skuad The Blues, Aubameyang cuma mengemas 3 gol. Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFEF resmi menjatuhkan sanksi kepada Steven Xavi dan Ferran Torres. Masing-masing dari keduanya akan dilarang bermain dalam 2 laga berikutnya. Hal itu merupakan buntut dari perkelahian keduanya saat laga Atletico Madrid dan Barcelona lalu. Dalam laga itu mereka saling memiting seperti perkelahian anak kecil. Atas insiden tersebut keduanya mendapat hukuman kartu merah dari wasit yang memimpin laga. Barcelona Femení terancam kehilangan 1 trofi mereka di musim ini. Pasalnya menurut laporan dari Sport S, Blaugrana akan didiskualifikasi dari ajang Copa del Reina. Sebagai informasi, Copa del Reina sendiri merupakan salah satu kompetisi domestik khusus wanita. Diskualifikasi itu terkait sanksi yang akan diberikan pasca mengalahkan Osasuna 9-0.
Sebab di laga itu mereka menurunkan pemain anyar yakni Geisa Ferreira. Sebab ex pemain Real Madrid itu mendapat sanksi skorsing saat masih tampil bersama El Real. Real Madrid masih membuka pintu kepada Zinedine Zidane yang saat ini nggak kunjung melatih. Kita beralih ke rival sekota El Real yakni Atletico Madrid yang tertarik untuk mendatangkan Memphis Depay. Zinedine Zidane belum mendapat klub baru pasca mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Real Madrid. Pelatih Prancis ini pun cabut pada akhir Juni tahun 2021 lalu. Zidane pun sempat mendapat penawaran dari berbagai klub maupun tim nasional. Akan tapi pelatih berkepala pelontos ini masih belum memilih pelabuhan barunya. Diario Sport mengklaim kalau Real Madrid masih membuka pintu untuk Zidane. Apalagi kontrak Carlo Ancelotti saat ini telah diambang pintu keluar karena kontraknya berakhir di tahun 2024. Atletico Madrid dikabarkan telah berbicara dengan pihak Barcelona untuk mendatangkan Memphis Depay. Tawaran pertama Los Rojiblancos akan dilakukan pada minggu ini. Peluang klub ibu kota Spanyol itu merekrut Depay juga tergolong cukup besar. Pasalnya kontraknya bersama Barcelona sendiri akan berakhir pada bulan Juni. Apalagi di musim ini Depay seakan terdepak dari skuad utama sejak kedatangan Robert Lewandowski. Dia bahkan tercatat baru tampil sebanyak 4 pertandingan saja. Joao Miranda resmi umumkan pensiun pada usia 38 tahun. Sebelumnya Miranda merupakan pemain berpengalaman yang sudah berkelana ke berbagai klub top Eropa. Mulai dari Inter Milan sampai raksasa La Liga Atletico Madrid pernah dia bela. Miranda sendiri memutuskan untuk gantung sepatu di klub masa mudanya yakni Sao Paulo. Selama berkarir sebagai pesepak bola, dia telah memenangkan 11 gelar. Paling banyak trofi dia raih saat masih memperkuat Atletico Madrid. Chelsea di musim ini belum kunjung bangkit semenjak diasuh oleh Graham Potter. Performa skuad The Blues masih angin-anginan dan sedang diterpa oleh badai cedera. Saat ini klub yang bermarkas di Stamford Bridge ini berada di peringkat 10 klasemen. Berkaca dengan hasil itu, banyak yang meragukan kapasitas Potter sebagai pelatih. Namun kabarnya manajemen Chelsea masih sangat percaya dengan pelatih asal Inggris ini. Bahkan Potter direncanakan bertahan 10 tahun termasuk diberi hak untuk membangun skuad. Aston Villa resmi merekrut Alex Moreno dari klub asal Spanyol Real Betis. Bek kiri asal Spanyol itu didaratkan ke Villa Park Stadium dengan mahar sebesar 13,2 juta pound sterling. Moreno akan diikat oleh skuad The Villa dengan kontrak selama 3 tahun. Kedatangannya diharapkan bisa memperkuat skuad asuhan Unai Emery untuk paruh kedua Liga Inggris. Apalagi pemain 29 tahun itu merupakan pemain yang bermain di banyak posisi. Mulai dari bek sayap, gelandang, bahkan Moreno juga bisa ditempatkan di posisi winger. Wolverhampton tertarik untuk mendatangkan striker West Ham United Michail Antonio. Sang arsitek Julen Lopetegui mengaku kurang puas dengan gaya gedornya saat ini. Lopetegui tertarik memboyong Antonio ke Molineux Stadium karena penampilan konsistennya di The Hammers. Di musim ini dia telah memainkan 24 pertandingan di berbagai kompetisi. Gak cuma itu, Antonio juga sukses menjaringkan 5 gol dan 3 assist dari 24 pertandingan tersebut. Gak heran striker Jamaika itu dianggap bisa mengatasi tumpulnya lini penyerangan. Harry Maguire tersisih dari skuad utama Manchester United sejak kedatangan Erik ten Hag. Wajar kalau banyak para legenda yang menyarankan sang pemain untuk angkat koper. Namun dia menegaskan kalau dirinya masih ingin berjuang memperebutkan tempatnya. Hal itu dia sampaikan usai laga menghadapi Charlton Athletic di Carabao Cup kemarin. Di laga itu Ten Hag memainkan Maguire sebagai starter utama. Dia juga mengatakan senang bisa kembali tampil bersama klub raksasa Premier League tersebut. Pebalap terkenal asal Inggris yakni Lewis Hamilton tertarik untuk membeli Manchester United. Masih di kabar Inggris guys, ada FA yang melarang para fans menyanyikan chants yang berbau homophobia. Pebalap asal Britania Raya Lewis Hamilton dikabarkan masuk ke dalam perburuan Manchester United. Bersama Sir Jim Ratcliffe, Hamilton tertarik untuk membeli setan merah. Sponsor utama Hamilton yakni Ineos juga tertarik ingin membeli klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut. Namun jalan mereka untuk membeli setan merah gak akan mudah. Sebab pemilik Paris Saint-Germain yakni Nasser Al-Khelaifi juga serius membeli setan merah.
Sejak ditunjuk sebagai pelatih Tottenham Hotspur, Antonio Conte nggak kunjung memberikan gelar juara. Kontraknya di skuad The Red White akan segera berakhir di musim panas mendatang. Jauh ini Tottenham pun belum menyodorkan pembaruan kontrak kepada pelatih Italia tersebut. Namun baru-baru ini Conte memberikan sinyal ingin bertahan lama di skuad Lily White. Ex-pelatih Inter Milan ini masih penasaran dengan bisa meraih gelar juara bagi Tottenham. Itu artinya dia nggak ingin cabut seandainya belum mendapatkan satu gelar pun. AC Milan telah berbicara kepada Real Madrid untuk mempermanenkan Brahim Diaz. Pasalnya Diaz menjelma menjadi pemain penting di skuad Rossoneri. AC Milan bahkan telah menjadikan transfer Diaz sebagai prioritas utama. Di samping perpanjangan kontrak dua pemain lainnya seperti Olivier Giroud dan Rafael Leao. Kabarnya di musim panas mendatang, Rossoneri akan mengaktifkan klausul pembelian pemain Spanyol itu. Mereka pun siap mengucurkan dana sebesar 22 juta pound sterling. Next ada Al Nassr yang membantah kalau perekrutan Cristiano Ronaldo bertujuan sebagai duta Piala Dunia Arab Saudi. Kita beralih ke kabar sepak bola Eropa, ada Ketua Federasi Prancis yakni Noël Le Graët yang resmi mundur dari jabatannya usai merendahkan Zinedine Zidane. Cristiano Ronaldo sebelumnya diisukan bakal menjadi duta Piala Dunia untuk Arab Saudi. Hal itu kabarnya tercantum dalam kontrak mega bintang timnas Portugal ini. Namun lewat pernyataan resmi klub, kabar burung tersebut langsung dibantah. Ronaldo direkrut bertujuan untuk memajukan skuad The Global Club untuk meraih banyak prestasi. Arab Saudi memang berencana mencalonkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Klub asal Timur Tengah ini akan mengajukan diri bersama Mesir dan Yunani. Timnas Polandia tengah mencari pelatih baru. Pasalnya tim yang dikapteni Robert Lewandowski ini sudah memecat pelatih mereka sebelumnya yakni Czesław Michniewicz. Menurut laporan dari Federasi Sepak Bola Polandia atau PSPN mengincar Steven Gerrard sebagai penggantinya. PSPN diklaim sudah menghubungi salah satu perwakilan sang pelatih. Ex-pelatih Aston Villa itu tengah mempertimbangkan tawaran tersebut. Selain Gerrard, ada juga nama pelatih Arab Saudi Hervé Renard yang masuk ke dalam radar timnas Polandia. Setelah mengumumkan pensiun, Gareth Bale kabarnya telah ditawari pekerjaan di timnas Wales. Hal itu disampaikan langsung oleh pelatih The Dragons yakni Robert Page. Pria 48 tahun itu mengatakan jika timnas Wales sudah menawari pekerjaan kepada ex-Real Madrid tersebut. Namun masih belum diketahui detail posisi yang akan didapat oleh Bale. Page mengatakan saat ini pihak The Dragons masih nggak mau mengganggu masa-masa awal pensiun Bale. Mereka baru akan mulai bernegosiasi pada minggu-minggu yang akan datang. Kabar mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Prancis atau FFF. Komite eksekutif mereka dikabarkan telah menurunkan Noël Le Graët sebagai presiden federasi. Hal ini adalah buntut dari komentar kontroversial Le Graët terkait Zinedine Zidane beberapa waktu yang lalu. Bahkan dia sempat mendapat kritikan dari Kylian Mbappé atas ucapannya tersebut. Saat ini Philippe Diallo telah ditunjuk sebagai presiden sementara FFF. Diallo akan bertahan sebagai presiden sampai audit kepada Le Graët selesai dilakukan. Lionel Scaloni masih menaruhkan harapan kepada Lionel Messi untuk tampil di Piala Dunia tahun 2026 mendatang. Di kabar penutup nih, ada Sandy Walsh yang mencetak satu-satunya gol dan berhasil membawa Kevin McClellan lolos ke semifinal Piala Belgia. Lionel Messi memang sempat diisukan bakal pensiun pasca tampil di Piala Dunia lalu. Hal ini didasari dari komentar La Pulga yang menyebut Piala Dunia Qatar adalah Piala Dunia terakhirnya. Namun sampai saat ini ex-bomber Barcelona ini belum menyampaikan pernyataan resminya. Oleh karena itu Lionel Scaloni selaku pelatih pun memberikan pendapatnya. Pelatih berusia 44 tahun ini yakin kalau La Pulga bakal tampil di Piala Dunia 2026 mendatang. Pelatih berusia 44 tahun ini yakin kalau La Pulga bakal tampil di Piala Dunia 2026 mendatang. Sandy Walsh berhasil mengantarkan Kevin McClellan lolos ke partai semifinal Piala Belgia. Pemain timnas Indonesia itu mencetak gol kemenangan di laga menghadapi Kortrijk dini hari tadi. Saat itu Wales berhasil mencetak satu-satunya gol di menit ke-90 pertandingan. Walaupun lolos ke semifinal Piala Belgia, di musim ini Kevin McClellan terpuruk di Liga Pro Belgia. Mereka kini menempati peringkat 14 klasemen dengan baru meraih total 5 kemenangan. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Yogi Astra. Tinggal nunggu derby Manchester. Kalau aku sih dukungnya City guys. Kalau kamu dukung apa? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.